Cerita rakyat adalah warisan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Dari mitos hingga legenda, dari dongeng hingga kepercayaan, semuanya membentuk identitas dan budaya kita. Hari ini, kita akan menggali kisah-kisah yang tersembunyi dalam ingatan masyarakat. Selamat datang di wawancara folklore bersama saya, Michiko Tamara Rengganis. Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Michiko Tamara Rengganis dengan NPM 2410 6310 80 089. Nah, teman-teman semua, di video ini aku bakal membahas mengenai folklore. Salah satu folklore yang beredar di masyarakat sekitarku adalah jampe. Nah, apa sih itu jampe? Baiklah, di sini saya tidak sendiri, saya akan bersama dengan seorang narasumber yang akan menjelaskan apa itu jampe. So, let's go. Oke teman-teman, aku udah sama narasumbernya nih. Boleh perkenalkan diri dulu? Nama saya Mega, saya tinggal di Cikampek. Oke, nah kali ini kita mau bahas folklore mengenai jampe-jampe. Nah, sebenarnya jampe-jampe itu sejarahnya gimana sih, Kak? Ya, kalau yang saya tahu, jampe-jampe itu biasanya kalau ada anak yang jatuh, terus atau apalah ya, di jampe-jampe tuh sama orang tuanya. Biasanya kalau ada yang jatuh, misalnya ya jatuh dari sepeda atau jatuh dari lagi jalan, jampe-jampe biasanya jampe-jampenya kalau di Sunda itu jampe-jampe gera gede geda lumpat. Jampe-jampe harupat, gera gede gera lumpat. Nah, ini biasanya yang mungkin sebagai bentuk doa juga dari orang tua buat anaknya biar anaknya nggak nangis gitu. Atau misalnya anak yang baru mau jalan kan ya suka pegang-pegang kursi terus dia jatuh, itu juga ada jampe-jampenya itu ya, jampe harupat gera gede geda lumpat itu ya supaya anaknya mungkin cepat bisa jalan seperti itu. Nah, kalau bentuk dari jampe-jampe ini bentuknya apa, Kak? Lisan ya? Ya kan bentuknya lisan, diomongin langsung dari orang tua ke anaknya. Nah, kalau sebenarnya arti jampe-jampe harupat itu apa sih, Kak? Ya itu sih sebagai kayak doa orang tua, harapan orang tua, misalnya anaknya yang lagi belajar jalan biar cepet besar, biar bisa cepet bisa jalan, kayak gitu sih. Oke, selanjutnya boleh nggak kasih tahu kita secara runtut kayak pelaksanaannya tuh gimana? Ya tadi pelaksanaannya, kalau misalnya anak yang mau lagi belajar jalan kan suka susah ya, suka jatuh-jatuh gitu. Nah, ketika ada yang anaknya jatuh tuh ibunya langsung menghampiri lalu mengusap-ngusap kakinya yang kesakitan gitu, terus diusap-usap, ditiup-tiup, baru dikasih jampe itu, jampe harupat gera gede geda lumpat itu sebagai harapan atau doa orang tua sama anaknya gitu. Biasanya berarti yang ngelakuin itu tuh orang tua ya, Kak? Ya iya, orang tua ke anaknya. Ini tuh beda ya jampe-jampenya sama jampe-jampe yang biasanya ditemuin di Paraja atau dukun? Oh ya beda lah, itu mah kalau di dukun kan itu mah syirik gitu ya. Kalau ini kan lebih ke, kalau di dukun kan itu udah beda lagi ya. Kalau dukun itu mantra dukun tuh kan mantra yang mengarah ke syirik. Nah, kalau ini sih mantra yang buat orang tua, yang dari orang tua ini kayak jampe-jampe harupat itu sih lebih ke harapan orang tua, doa orang tua gitu. Oke. Itu bedanya. Oke guys, nah gitu, itu dia penjelasan mengenai jampe-jampe harupat. Oke. Penutupan? Ya, penutupan kalau untuk masalah mantra atau ini ya beda ya, mantra antara mantra yang digunakan oleh sihir dengan jampi-jampi yang diucapkan oleh orang tua ke anaknya. Kalau dari orang tua ke anaknya itu lebih ke harapan orang tua atau doa orang tua untuk anaknya. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, jadi teman-teman gitu ya, penjelasan mengenai jampe-jampe harupat atau folklore mengenai jampe-jampe.
Nah, jadi teman-teman, di sini aku bakal kasih kesimpulannya. Nah, jadi teman-teman, di sini tuh aku bakal kasih kesimpulan dari hasil wawancara bersama narasumber. Nah, kesimpulannya itu sebenarnya fungsi dari jampe-jampe harupat itu sugesti untuk anak ketika dia sakit atau terjatuh terus dijampe-jampe, itu sugestinya akan berpikir, pikirannya, otaknya akan berpikir kalau misalnya setelah dijampe-jampe luka yang dideritanya itu bakal sembuh gitu. Di jampe-jampe sama orang tuanya itu lukanya bakal sembuh. Nah, itu fungsinya teman-teman, supaya anak itu nggak terus-terusan nangis atau terus-terusan rewel karena lukanya sakit gitu. Nah, yap, jampe harupat ini tuh bentuknya tuh doa dari orang tua, dan ini tuh beda ya sama mantra-mantra untuk dari dukun gitu. Ini jelas beda. Tadi juga narasumber sudah membicarakannya kalau jampe ini tuh beda sekali dengan mantra dukun. Ini tuh adalah doa dari orang tua. Nah, sebenarnya setahu gue ya, jampe-jampe harupat ini, karena sebenarnya aku tuh berasal dari Sunda, tepatnya di Bandung. Jadi sebenarnya aku tahu tuh jampe ini tuh awalnya dari Bandung, kemudian aku pindah ke Cikampek, keluarga aku pindah, dan ternyata di Cikampek juga ada. Tapi aku tahu ini tuh asalnya dari Bandung gitu ya, teman-teman. Jadi mungkin orang-orang Bandung juga lebih tahu kalau misalnya si jampe-jampe ini tuh ada ya di sekitar kalian. Oke. Oh ya, aku bakal jelasin juga arti dari makna dari si kalimat jampe-jampe harupat, gerak gede gerak lompat secara ringkas. Jadi jampe-jampe harupat itu berkaitan dengan sesuatu yang keras seperti kayu dan rotan, melambangkan kayak apa ya, biar si anak tuh kuat gitu, keras kuat seperti rotan gitu. Jampe-jampe harupat, gerak gede gerak lompat. Nah, artinya itu cepat besar cepat lompat. Mungkin ini diartiin seperti cepat besar cepat sukses, cepat sembuh cepat besar cepat sukses gitu. Dan semuanya itu tuh cepat sukses, cepat kuat, cepat besar, cepat sukses, cepat lompat. Itu tuh sebenarnya artinya baik banget ya. Pokoknya itu ngedoain anaknya itu supaya cepat sehat, karena sebelumnya dia mungkin terjatuh jadi sakit, terus cepat sehat, cepat besar, cepat lompat, itu mungkin cepat sukses dalam hidupnya gitu. Pokoknya itu intinya itu jampe-jampe harupat gerak gede gerak lompat itu artinya tuh doa ya teman-teman. Nah, sebenarnya di beberapa versi ada lagi kayak tambahan-tambahan di belakangnya. Aku nggak tahu itu berasal dari daerah mana, sedangkan di daerah aku itu yang digunain sama lingkungan aku itu cuma sampai jampe-jampe harupat gerak gede gerak lompat stop. Tapi biasanya tuh aku ngeliat di beberapa sumber di internet kayak di belakangnya tuh, ini mah aku nggak tahu, tapi di belakangnya tuh ada tambahan gitu. Nanti mungkin aku bakal lampirin, siapa tahu kalian mau baca mantranya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.